Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah tema dengan judul Jangan Menjadi Suuzoner. Nah, ini kata suuzoner ini mungkin kata-kata baru, artinya para pelaku suuzon. Jadi saya kasih kata R di belakangnya menjadi suuzoner. Anda boleh pakailah kata ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum masuk pada substansi pembahasan kita, saya ingin mengutip sebuah ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita sama-sama, saya akan bacakan, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau berprasangka buruk atau menaruh kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka buruk, purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah pula menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang berbahagia, di antara kita, di antara manusia, sangat sedikit sekali yang mampu menahan prasangka buruk ini atau berprasangka kepada orang lain. Sekalipun dia seorang ulama, seorang ahli ilmu pengetahuan, apalagi dia seorang penista, semua pasti sekali dalam hidupnya atau dua kali dalam hidupnya pernah berburuk sangka kepada orang lain. Bahkan kebanyakan orang, disadari atau tidak, senang sekali berburuk sangka. Padahal berburuk sangka adalah sebuah tindakan penghukuman terhadap seseorang tanpa dasar atau tanpa fakta yang mendukung tindakan tersebut.
Teman-teman yang berbahagia, tidak pernah saya mendengar sebuah cerita bahwa tindakan berburuk sangka berakhir dengan baik. Pasti akan berakhir dengan keburukan. Bahkan menurut saya, berburuk sangka merupakan mata rantai keburukan di dalam kehidupan. Akibat tindakan berburuk sangka, banyak orang bersedih dan banyak orang yang mengambil keuntungan. Mereka menganggap ini adalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan saingannya atau rivalnya. Apalagi bila kebetulan orang yang diisukan atau yang menjadi objek pembicaraan bahwa dia disangkakan berperilaku tidak bagus, punya masalah dengan orang yang berusaha ingin menjatuhkannya. Wah, ini kesempatan baik bagi dia. Teman-teman yang berbahagia, kadang teman sendiri sering dicelakakan dengan hanya berburuk sangka kepada teman itu. Dan itu biasanya hanya untuk menarik keuntungan atau agar popularitas dirinya mengemuka. Manusia seperti ini tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang licik, hidupnya licik. Bagi orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok ini, berburuk sangka adalah sebuah pilihan hidup untuk mencapai kepentingan dirinya atau kepentingan golongannya atau kepentingan organisasinya. Teman-teman yang berbahagia, dalam sebuah buku yang pernah saya baca, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah oleh kalian zan, prasangka. Karena zan adalah sedusta-dustanya ucapan. Ada orang yang mengartikan, jauhilah oleh kalian su'uzon, berprasangka buruk. Saya yakin penyakit ini telah berakar tunggang di dalam hati sebagian orang-orang. Dan mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalamnya, juga Anda semua, kawan-kawan yang melihat YouTube saya. Karena saya pribadi pernah merasakan sebuah trauma akibat perbuatan suuzoner ini. Saya tidak perlu cerita, banyak orang yang berburuk sangka. Mungkin ketika saya bicara seperti ini pun, saya sudah dikategorikan sedang berburuk sangka kepada orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Coba Anda dapat bayangkan betapa tidak kecewa ketika orang yang paling dekat dengan kita, dengan saya, dengan Anda, berprasangka buruk kepada kita. Anda mungkin pernah mengalami atau menyaksikan seorang suami berprasangka buruk kepada istrinya, seorang istri berprasangka buruk kepada suaminya, sepasang kekasih saling berprasangka buruk satu sama lain hingga hubungannya terpecah, putus. Orang-orang dalam suatu organisasi saling berprasangka buruk, akhirnya berpecah belah. Seorang kolega saling berprasangka buruk di sebuah institusi atau instansi satu sama lain, dan itu akan sangat berpengaruh pada kinerja sebuah organisasi, sebuah institusi kalau ada terjadi saling berprasangka buruk di dalamnya. Artinya teman-teman, berprasangka buruk ini tidak hanya terjadi pada kehidupan individu, tetapi telah menjadi penyakit masyarakat. Suuzoner telah berkembang biak di mana-mana, baik dalam kehidupan individu, kelompok, maupun kehidupan sosial. Mungkin di antara Anda, teman-teman yang berbahagia,
pernah terjerat oleh ulah suuzoner ini. Kalau kita, Anda, saya terperangkap di situ, kita merasa sulit dan tidak mudah melepaskan diri dari perangkap tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya satu-satunya berdoa dalam sebuah kebaikan untuk para suuzoner ini. Jangan kita balas. Kalau kita berdoa dengan maksud membalas, berdoa buruk kepadanya, apabila orang itu ternyata benar-benar buruk sikapnya, terjatuh dari bisnisnya atau menjadi perilakunya tidak baik, maka Anda sudah andil dan itu dosanya Anda akan menanggung. Tetapi kalau Anda mendoakan baik-baik kepada orang itu, apabila orang itu menjadi baik, Anda dapat pahala mendoakan kepada orang lain. Dan tentu Anda punya dua pahala. Anda sudah berdoa baik dan orang itu menjadi baik karena doa Anda. Dua pahala Anda peroleh. Daripada Anda mendoakan buruk, Anda sudah mendoakan dengan hal yang buruk, orang itu terjatuh karena doa Anda andil, Anda menanggung risikonya. Teman-teman yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita memperingatkan kepada orang itu agar tidak melakukan sikap-sikap atau sifat-sifat berprasangka buruk. Itulah salah satu alternatif. Tetapi itu tidak mudah, teman-teman. Apalagi kalau berita yang dihembuskan tersebut dimaknai dan diterima sebagai satu kebenaran. Wah, ini sudah sangat sulit kita keluar dari masalah itu. Imam Ali berkata dalam wasiat kepada Imam Hasan yang dikutip oleh Muhammad Muhyiddin dalam bukunya berjudul Melawan Pikiran Negatif. Dia berkata, jangan sampai berburuk sangka mengalahkanmu, karena dia tidak meninggalkan kebaikan antara kamu dan temanmu. Nah, teman-teman yang berbahagia, bagaimana dengan Anda? Masihkah Anda mau berburuk sangka kepada orang lain? Suuzon tidak dapat dilepaskan dari faktor kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Artinya, kepiawaian seseorang dalam berkomunikasi akan mampu mengurangi tingkat sifat berburuk sangka padanya. Dalam teori komunikasi ditemukan sebuah konsep yang disebut DIE. D-I-E. Itu singkatan, DIE itu D-nya adalah description, I-nya interpretation, dan E-nya evaluation. Konsep ini merupakan salah satu bentuk pelatihan yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh kuatnya pemahaman terhadap salah satu unsur dalam komunikasi. Urutan penyebutan atau urutan huruf DIE menggambarkan bagaimana seseorang melakukan pemahaman terhadap pemerolehan informasi. Ketika kita menerima sebuah informasi dari luar, artinya kita harus menganalisisnya, mengelolanya dengan 3 faktor tadi. Dengan kata lain, bila kita dapat informasi dari luar melalui pendengaran atau penglihatan, atau mungkin kita membaca tulisan, kita harus mengolah melalui 3 proses ini. Yang pertama, description. Kita mendeskripsikan
Contohnya misalnya gini, terdengar bunyi pesawat terbang. Nah, itu kita harus mendeskripsikan. Deskripsinya terdengar bunyi pesawat terbang. Kemudian informasi itu harus diinterpretasi oleh kita bahwa ada pesawat sedang terbang, tentu saja, karena terdengar suara atau bunyi pesawat terbang. Kemudian selanjutnya kita harus evaluasi. Bunyinya sangat bising. Nah, itulah proses memahami sebuah informasi. Jadi kita harus mencoba mengaplikasikan 3 faktor ini di dalam memperoleh suatu informasi, dan kita coba analisis dulu dengan description, interpretation, dan evaluation. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan kita ini terlepas, dibebaskan dari sifat-sifat suuzon, dan kita tidak menjadi suuzoner, serta Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita memiliki sifat husnuzoner. Nah, sebenarnya mudah sekali untuk menghilangkan perasaan-perasaan suuzon kepada orang lain. Hakikatnya hanya dengan berzikir. Jadi syariatnya tadi 3 faktor ini kita manfaatkan, tapi hakikatnya hanya dengan kita terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka perasaan-perasaan itu akan hilang dari sifat-sifat kita semuanya. Hanya sifat Allah nanti akan tumbuh dalam diri kita. Sifat Maha Rahman dan Maha Rahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berzikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.